kita karena dosa kita, sekaligus menjadikannya waktu terbaik kita untuk bertobat sebagai persiapan kita bangkit dan menjalani hidup baru bersama Kristus. Pada masa Prapaskah ini kita juga diingatkan kembali akan kewajiban menjalankan aksi puasa pembangunan. Inspirasi dasar dari APP adalah pertobatan hati, sebab nanti yang keluar dari hati itulah yang dinilai oleh Allah. Dari hati yang selama ini bisa melahirkan aneka dosa dan kejahatan karena egoisme diri, setelah bertobat harus mengalirkan sesuatu yang baru, segala kebaikan dan kemurahan hati bagi sesama. Puasa Katolik justru bersifat gerakan keluar dari diri sendiri dan tidak sibuk atau berhenti hanya untuk mengurus kepentingan diri. Mungkin terasa absurd atau tidak masuk akal, seolah-olah kita tidak butuh lagi untuk diri sendiri. Namun hakikat kasih dari Allah tidak pernah bersifat egois. Hal itu tetap berlaku bagi dua tujuan keberadaan gereja, yakni untuk kesejahteraan persekutuan umat beriman dan untuk kesejahteraan umum. Tema arah dasar tahun ke-8 keuskupan kita, tahun keadilan sosial kemanusiaan, hendaknya semakin melatih dan mengasah kebiasaan kita dalam mengabdi kepentingan bersama. Kita sudah ditantang untuk dapat memberi perhatian kepada saudara-saudari kita yang kurang beruntung hidupnya melalui doa, ardas, dan pendalaman ajaran sosial gereja. Tema ini akan diperdalam lagi melalui bahan katekese masa Prapaskah sebagai sarana bagi kita untuk menghayati retret agung ini. Bahan APP tahun ini yang mengambil judul besar, kamu harus memberi mereka makan, menjadi fokus atau sentral dari perutusan kita saat ini. Entah bagaimana cara dan bentuknya, makna memberi mereka makan ini bisa diartikan secara sempit maupun secara luas. Bahan APP kita sudah membantu menjabarkannya dengan sangat baik. Saya mengharapkan bahwa bahan APP ini tidak hanya menjadi inspirasi, tetapi juga diwujudkan baik dalam praktik nyata berbelas kasih maupun dalam modul-modul pembinaan berjenjang kita, mulai dari bina iman anak, bina iman remaja, sampai kalangan dewasa. Dengan ini kita bisa menjalankan semua yang terkait panggilan kita mengisi tahun ardas dan tahun yubileum secara integral. Saudara-saudari yang terkasih, selanjutnya saya sampaikan ketentuan pantang dan puasa kita. Ketentuan puasa dalam gereja Katolik tercantum dalam kitab hukum kanonik, Kanon 1244 sampai 1253, juga Statuta Regio Sumatera pasal 65 dan 66 sebagai berikut. 1. Puasa dalam arti yuridis adalah boleh makan kenyang hanya sekali dalam sehari. Sedangkan pantang berarti tidak mengkonsumsi makanan atau minuman, atau melakukan hobi atau kesenangan tertentu, atau hal-hal lain yang hendaknya dipilih sendiri oleh pelaku puasa dan pantang. 2. Setiap Jumat sepanjang tahun adalah hari pantang, kecuali jika hari itu kebetulan jatuh hari yang terhitung sebagai hari raya. Dalam masa Prapaskah, hari puasa dan pantang adalah Rabu Abu dan Jumat Agung. Semoga hari ini belum ada yang sarapan. Sedang hari pantang adalah
Rabu dan Jumat sepanjang masa Prapaskah itu. Yang wajib berpuasa adalah semua orang Katolik yang sehat dan berumur antara 18 hingga 60 tahun. Sedangkan yang wajib pantang adalah semua orang Katolik yang sehat dan berumur antara 14 sampai 60 tahun. Peraturan puasa dan pantang tersebut berada di bawah judul besar waktu suci atau waktu rahmat, yang pengertiannya adalah sebagai berikut. 1. Yang dimaksud waktu suci adalah pengudusan hari Minggu dan hari raya wajib, serta hari-hari yang dikhususkan untuk pelaksanaan tobat, mati raga, dan olah kesalehan demi peningkatan hidup rohani. 2. Sesuai dengan tradisi gereja, waktu tobat meliputi hari Jumat sepanjang tahun dan masa Prapaskah. 3. Tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan, pembaharuan kaum, atau tahbisan pada masa Prapaskah. Namun hendaknya dihindari pesta meriah yang tidak sesuai dengan semangat mati raga dan pertobatan. Saudara dan saudari yang terkasih, marilah kita mengisi masa pertobatan kita dengan berani mengendalikan hawa nafsu, menjauhkan diri dari tindakan yang merusak dan menghancurkan nama baik atau milik sesama, bersikap hari dan sederhana, dan tekun dalam beramal kasih kepada sesama yang membutuhkan, terutama melalui derma APP kita. Kita sebagai manusia sudah mendapatkan banyak dari Allah, maka beramal menjadi ungkapan terima kasih kepada Allah yang ingin memberi perhatian kepada saudara dan saudari kita yang miskin dan menderita. Putra dan putri kita sejak kecil sudah seharusnya dilatih beramal kasih. Sekolah-sekolah kita dan keluarga-keluarga kita harus membantu anak-anak untuk belajar mempunyai hati yang pemurah bagi sesama. Semua diwajibkan beramal, juga kita yang masih miskin. Kita yang miskin pun dapat memberi dari kekurangan kita, seperti janda miskin yang dipuji oleh Yesus. Selain itu, selaras dengan ajakan untuk membangun persaudaraan sejati, marilah kita bentuk fondasi yang kuat dalam diri anak-anak kita melalui teladan orang tua, juga dalam sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan, entah itu suku, agama, maupun ras, dan apapun latar belakang orang lain, sebab semua orang adalah saudara kita, segambar dan secitra dengan Allah. Selamat berziarah di tahun jubilium, selamat menjalani tahun Ardas ke-8, dan selamat menghayati masa puasa dan pantang kita. Salam dan berkat. Monsinyur Vincentius Setiawan Triak Mojo, Uskup Tanjung Karang. Saya menambahkan 2-3 kalimat. Bapak Ibu, pantang dan puasa dalam gereja Katolik sangat ringan. Anda tidak dituntut sepanjang hari itu. Bunyi dalam hukumnya adalah boleh makan kenyang hanya sekali dalam sehari. Kalau Anda makan 3 kali, berarti yang kenyang hanya sekali. Tetapi soal kenyang dan tidak, siapa yang tahu? Hanya Anda dan Tuhan yang tahu. Gereja Katolik hendak menjunjung tinggi kualitas kerohanian, dan ini hendak mengatakan kejujuran kita di hadapan Allah dan diri sendiri. Jadi bukan soal gaya-gayaan, kamu puasa, pantang, kamu kurang, itu kayak onta. Tidak. Tapi apa yang
kisahnya hari ini memberikan pengajaran yang mendalam. Jadi gereja Katolik usianya 2025 tahun, Keuskupan Tanjung Karang mau 100 tahun. Masa orang Katolik masih ribut soal sendal, soal pakaian ke gereja, soal cara duduk, soal cara jalan. Gereja Katolik semestinya sudah sungguh-sungguh mendalam, hadir secara nyata, sudah terlibat hidup membangun dunia yang lebih luas dan lebih baik. Itu sebenarnya kedalaman dari perjalanan rohani orang-orang Katolik, sangat-sangat ringan. Pantang berarti tidak mengkonsumsi makanan atau minuman atau melakukan hobi atau kesenangan tertentu. Kalau dalam tradisi orang Eropa, pantang biasanya daging. Kalau Anda makan daging aja, belum tentu seminggu sekali. Tetapi hobinya makan tempe, maka pantangnya daging. Ya salah. Dia pantang tempe. Atau setiap hari makan kerupuk. Kalau makan tidak ada kerupuk, rasanya belum makan. Tapi baik makan kerupuk itu supaya tidak egois. Belajarlah makan kerupuk. Enaknya di sini, nyamannya di sini. Lihat, riuh. Belajar menjadi orang yang tidak egois. Mengurangi, bukan menghilangkan. Betapa ringannya aturan pantang dan puasa dalam gereja Katolik, sehingga Anda tidak perlu menunjukkan saya sedang pantang. Romo saya sedang puasa, jangan disuruh kerja. Yesus bilang kalau kau berpuasa, cucilah mukamu seger-seger, minyakilah rambutmu, supaya orang tidak melihat kamu sedang berpuasa. Demikian juga sebenarnya orang Katolik kalau ke gereja di dalam sudah secara integral menghayati imannya, berdoa, bukan main HP. Katolik ini 2025 tahun usia, jadi kedewasaan dan kualitas iman itu sudah menyatu. Dalam seluruh gerak-geriknya harusnya ketahuan. Dalam perjalanan di kota, bahwa itu pasti Katolik. Harusnya sudah sampai sana. Ketika dia makan di tempat-tempat umum atau melihat sesuatu yang kurang, ada sampah yang berserakan di kota dimanapun, gerakan-gerakan dan tindakan orang Katolik harusnya sudah kelihatan. Dengan usia 100 tahun Keuskupan Tanjung Karang, seumur hidup Katolik, dan 2025 tahun gereja Katolik. Nah, inilah yang Yesus kehendaki, dan uskup kita telah menyampaikan surat gembalanya senada dengan itu. Menjadi Katolik yang berkualitas, berasal dari hati, bukan untuk pamer-pameran kedua Katolik. Tidak. Justru orang Katolik adalah orang yang sangat dekat dengan Allah, dan dia mau membagikan hidupnya bagi sesama. Sekali lagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, puasa dan pantang dalam gereja Katolik begitu sederhana. Makan kenyang sekali dalam sehari hari ini, dan nanti Jumat Agung itu puasanya. Anda makan 2 kali berarti kenyangnya 1 kali. Anda makan 3 kali berarti kenyangnya sekali. Tetapi sekali lagi bahwa kenyang dan tidaknya Anda sendiri yang tahu. Anda yang mengukur, tidak ada yang tahu. Hal ini mau dikatakan bahwa mari kita jujur dengan diri sendiri dan jujur dengan Allah. Semoga Tuhan memberkati.